Jumpa lagi sama kita dan hari ini kita akan membahas tentang PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, kita di sini akan bahas sejarah Indonesia yang menurut kita sebenarnya tuh penting banget. Kenapa? Karena PNI ini tuh jarang banget disorot dalam sejarah Indonesia. Karena yang sering banget disorot itu PKI, betul banget. Nah, jadi sekarang ini kita pengen mengenalkan gitu organisasi-organisasi Indonesia yang sebenarnya berdampak juga buat kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, nah kita akan memperkenalkan diri kita dulu supaya kalian tuh bisa kenal. Dan salam kenal, nama aku Najla. Perkenalkan, nama saya Raya. Dan perkenalkan, nama saya Andika. Nah, jadi kita akan mulai aja. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Kita akan mulai aja langsung ke pembahasan PNI ini karena ini akan seru banget. Wait. Nah, tahun 1927 itu kan zaman Belanda tuh masih jajah kita kan. Gimana sih kondisinya tuh? Nah, kan memang benar bahwa tahun 1927 itu Belanda itu masih menjajah kita. Indonesia, Tetapi pada saat itu kita sebenarnya juga sudah pernah membuat organisasi, tetapi mereka itu belum punya visi yang jelas. Nah, kenapa sih mereka punya visi yang jelas? Karena memang desakan dari Belanda dan juga mereka banyak banget nih perpecahan. Ada yang sosialis, ada yang komunis. Benar banget sih. Perbedaan pendapat Iya, lah ya. Benar-benar. Jadi kan pada tahun 1927 itu sebenarnya Indonesia tuh hampir bisa merdeka lebih cepat ya. Kalau misalnya pemuda-pemudinya itu pengen untuk maju. Kita pada saat itu desakan Belanda, jadi kita tidak bisa seperti itu. Nah, kira-kira tuh PNI ini tuh siapa yang ngejalanin gitu ya? Misalnya kenapa dia bisa ada gitu? Dorongan dari mana nih si PNI ini? Oh, jadi ini fakta unik ya. Nah, fun fact-nya guys. Nah, jadi ada fun fact yang mengatakan bahwa ada satu pemuda namanya Insinyur Soekarno dan sekarang ini mungkin jadi legenda karena dia menjadi presiden pertama Indonesia. Tapi pada saat dia muda masih berumur 20 tahunan, bayangin. Oh, berarti dia 20 tahun tuh Iya. udah masuk bidang politik ini? Iya, sudah masuk. Keren banget. Bayangkan, di umur 20 tahunan kita aja mungkin masih kuliah. Dia Iya. sudah membuat sebuah organisasi yang bisa merenggut banyak orang, mengumpulkan banyak orang bisa. Join lah ya Join ke gitu. si PNI ini nih. Iya. Keren banget Nah, sih. Dia tuh kepikiran tiba-tiba, gimana kalau gue bikin organisasi aja dengan salah satu anggotanya itu adalah Hadi Suryo. Benar-benar. Gitu. Nah, terus nih ada fakta unik nih tentang ideologinya nih. Ideologi mereka itu bukan sosialis, bukan nasionalis. Memang nama partainya adalah Partai Nasionalis Indonesia. Tapi ideologi mereka bukan nasionalis nih, tapi Marxisme. Apa tuh Marxisme nih? Marxisme itu adalah nama dari salah satu petani yang pernah ditemui oleh Soekarno. Nah, ceritanya begini, Soekarno itu datang ke sebuah daerah, dia tuh bertemu petani di sana. Nah, dia bertanya kepada petani itu, lahan kamu besar sekali, berapa banyak sih pendapatan yang kamu dapat? Si petani itu menjawab, pendapat saya kecil soalnya semuanya dipajakin sama Belanda pada saat itu. Nah, pada saat itu Soekarno mulai berpikir, wah kalau ini terus nggak mungkin nih bisa Indonesia ini bisa maju Iya, gitu lah ya, karena emang pendapatan kita nih ya kebanyakan Belanda yang menggunakan lah ya. betul sekali. Benar. Jadi Soekarno itu terinspirasi dari Marxisme ini, jadinya dia membuat sebuah ideologi dengan nama Marxisme. Itu. Jadi ada contoh nyatanya nih berarti keren banget sih ya Terus contoh. di sini selain dia itu membuat sebuah ideologi baru, dia juga membuat asas juga. Oh, ada asasnya juga. Iya, betul sekali. Berarti lengkap ya, Lengkap dia sekali. punya visi atau tujuan yang jelas banget ya Betul Soekarno sekali. ini. Asasnya itu juga bukan kaleng-kaleng loh ya. Bukan kayak sekarang. Kalau yang pertama ada sosial demokrasi. Itu artinya dia tuh bisa berdemokrasi ke banyak orang dengan cara sosial, bukan nasionalisme juga. Dan itu penting banget ya nasionalisme, Iya. karena harus punya rasa cinta dulu nih kepada negeri kita dulu, baru nih bisa mengimplementasikan gitu. Nah, selain itu dia juga hanya sosial nasionalisme sih, cuman ada satu lagi yang nggak ketinggalan, itu ketuhanan. Nah, itu juga penting guys, Sedikit- ya kan? sedikit fun fact tambahan. Fun lagi nih, insider ada juga guys. Kalian tahu nggak sih berapa banyak orang yang direkrut sama Soekarno dalam waktu 1 bulan? Sebulan? Iya. Berapa? 10 nggak sih? Kayaknya 12, 10. Tengah. Kalian tahu nggak berapa banyak? berapa tuh? Puluhan ribu orang
Wah. Berarti kayaknya banyak yang percaya sama Soekarno ya. Iya, karena memang auranya kali ya. Kalau sekarang mungkin banyak auranya yang yang Berwibawa. orang mungkin berwibawa, terus cara dia berbicara di depan orang itu sangat luar biasa sekali. Pantes banget kalau beliau itu dijadiin presiden pertama di Indonesia. Selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam PNI ini. Nah, tadi kan kita cuma kayak ngenalin doang nih PNI itu dari siapa, ya kan? Terus ya paling PNI itu partai apa sih? Kok kayak nggak pernah kedengeran? Katanya cuma sebentar doang ya. Salah tuh partainya ada. Nah, kita akan bahas lebih lanjut kenapa nih partainya tuh ngapain aja sih partainya di dalam waktu Indonesia kita tuh lagi dijajah gitu, sama kenapa si partai ini tuh bisa runtuh gitu, padahal kan keren banget kan. Ya jadi gini ya guys ya, dari tahun 1927 sampai 1929 itu PNI itu udah besar banget keanggotaannya ya guys ya. Betul. Udah nyampe ribuan lah tadi kata Abang Dika nih. Asik. Nah, apa lagi nih? Udah menyebar ke berbagai kota lah. Udah nyampe. Ada cabang-cabangnya gitu ya. Keren banget sih. Cabangnya udah luas lah. Tapi mereka tuh nggak cuma datang rapat doang gitu kan, atau yang tidur mungkin karena capek gitu ya. Ya enggak lah, dia mah kerja, nggak tidur aja dia mah. Dia pokoknya kerjanya itu menerbitin surat, kabar, pamflet. Bagi yang nggak tahu pamflet itu apa, pamflet itu kayak informasi yang disebarkan lah ya, sebarkan tuh ditempelkan di dinding lah ya. Nah tuh, jadi gitu guys. Itu namanya pamflet. Kan tadi dia nyebarin luas nih. Iya. Nah kalau kayak gitu, apa aja sih kegiatan yang dilakukan PNI ini? Kan nggak mungkin dong kegiatannya kayak ya nyebar doang. Masih kalau nyebar doang mah orang nggak tertarik. Jadi kegiatan mereka tuh apa sih? Sampai banyak ribuan orang yang mau gitu bersama si PNI ini. Keren banget gak sih? Keren banget sih itu. Di PNI ngapain ya guys ya? Kira-kira kalian tahu nggak? Coba ya. Itu yang pojok itu zaman Roblox itu, Coba kalian, mungkin kalian ada yang lebih tahu nih tentang PNI, mungkin karena udah baca-baca. Ya, bisa. Kalian bisa bantu kami gitu ya. Sedikit luruskan saja ya guys ya. PNI ini itu organisasi yang memang dibikin ketika Indonesia itu sedang krisis. Makanya kenapa dia itu hanya bertahan sebentar dalam waktu beberapa yang bentar. Karena misalnya yang jajar itu di iya benar banget sih, betul banget. Kenapa sih mereka jadi dirasakan? Itu karena memang aktivitas mereka yang menghantam Belanda sekali gitu. Dia merasa kayak, aduh nggak bisa nih ya, kalau misalkan ada PNI itu Belanda mungkin bisa masuk nih, ya kan? Makanya nih aktivitas mereka seperti mereka yang berkeliling-keliling ke berbagai pulau Jawa, nyebarin ideologi mereka, mereka yang merekrut orang serta bahkan sampai menyerang sedikit dalam tanda kutip ya, menyerang Belanda. Nah, cuman secara halus guys, nggak mungkin ya. Bukan secara tembakan ya, main fisik guys, gitu guys. Itu membuat Belanda itu bergerak dalam tanda kutip menyerang ya, menyerang PNI ini dengan cara apa? Dengan cara Soekarno-nya ditangkap. Boleh dibahas. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya ini tuh sebenarnya pembubaran, dalam tanda kutip bukan pembubaran ya. Karena kalau pembubaran artinya seluruhnya sudah nggak ada, ideologinya udah nggak ada, pahamnya udah nggak ada nih pahamnya. Tapi berbeda dengan PNI, Soekarno ditangkap, jadi diinterogasi oleh tentara Belanda. Sebenarnya bukan Soekarno saja yang ditangkap, tapi ada 4 orang. Ada beberapa orang. Tapi, karena banyak namanya susah-susah, jadi saya tidak bisa menyebutkan. Kalian bisa searching guys, bener banget, karena kita perlu banget belajar sejarah apalagi tentang Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih Soekarno itu di penjara berapa lama dari Belanda? 3 bulan? 4 tahun. 4 tahun? Salah. Berapa? 9 tahun. 9 tahun, tapi tuh partainya tetap gerak gak? Partainya tetap gerak. Pada saat penahanan Soekarno 9 tahun itu, partainya tetap masih bergerak. Tetapi kalian tahu nggak bahwa ketika Soekarno ditangkap dan informasinya menyebar luas, partainya itu diberhentikan atau dibubarkan gitu oleh siapa? Oleh anggotanya sendiri. Bukan anggota, tapi para pemimpin yang jadi katakan di bawah Soekarno lah. BPH ya, BPH intinya. Bener. Karena itu ketua umum ya. Iya benar-benar. Kan pasti ada
keanggotaannya lagi kan di bawahnya, benar. Nah, kenapa sih dibubarin? Karena menurut mereka ini tuh sudah tidak bisa jalan lagi. Mereka sudah visinya sudah terpecah belah. Benar. Karena bayangkan satu orang yang mengumpulkan ribuan orang, terus ribuan orang itu menyampaikan pesan pendapat gitu. Kalau nggak ada satu orang itu kan pecah dong. Iya benar, karena pendapatnya kan udah berbeda nih. Nah harus butuh ketua yang memang harus meluruskan gitu dari pendapat-pendapat yang ada, gimana caranya keluar dari masalah tersebut. Sedangkan ketuanya lagi ditangkap guys. Nah, itu sih sebenarnya suka sedikit tragis ya, karena suka harus ditangkap. Sayang banget sih karena PNI itu jujur ternyata yang setelah dibaca-baca, setelah ditelaah, PNI itu ternyata penting juga, nggak kayak PKI doang gitu yang penting, tapi PNI juga ternyata kita harus tahu gitu. Nah, tapi sisi baiknya nih. Apa tuh sisi baiknya? Sisi baiknya adalah ketika PNI ini bubar, PNI itu melahirkan banyak pemikir yang sangat cerdas sekali. Berarti setelah PNI ini dibubarin, ada lagi nih? Ada lagi. Wah, turun-temurun gitu ya? Kalian tahu nggak nih bahwa si PNI ini ketika dia berbubar, para pemimpin yang sebelumnya jadi semacam anggota inti lah, jadi mereka membuat partai lagi. Oh, dengan pemahaman-pemahaman Yang berbeda. Tapi visi visinya sama, yaitu membuat Indonesia merdeka. Bener banget ya. Nah, apa sih Pak? Kalau partai sebenarnya ada dua partai ya. Jadi ada yang namanya Partindo. Partindo. Partai Indonesia. Partai Indonesia. Sama yang kedua adalah PNI juga. Tapi beda. Tapi beda. PNI yang di PNI ini, yang PNI kedua. Yang PNI kedua guys, PNI itu dia tuh ada salah satu anggota yang mungkin terkenal juga, yaitu Muhammad Hatta. Oh beliau yang dulu sempat menjadi wakil dari Soekarno. Betul. Nah, mungkin memang dari sisi baik terdapat dua partai yang lahir, banyak pemikiran lahir. Nah, selain itu si dua partai ini itu tuh melanjutin lagi visi dari PNI. Si PNI yang awal. Mereka merekrut orang, mereka menyebarluaskan ideologinya sampai ke luar Pulau Jawa. Bahkan kalau kalian tahu nih kan bahwa si PNI yang pertama itu dia tuh apa ya, kayak memberikan pendidikan ya kepada pemuda-pemudi Indonesia. Tuh. Atas makanya lahir lah Pemuda. bener banget guys, makanya PNI itu penting karena awal mulanya ada Sumpah Pemuda tuh karena PNI juga. Dikumpulkan kalau nggak dikumpulin Ya nggak ada tuh pemuda-pemuda dari suku-suku yang ada di Indonesia atau daerah di Indonesia kumpul gitu buat membicarakan kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada yang cuman lama kali ya. Iya benar. Ya mungkin kayak gitu sih kalau yang dari kami tahu ya, Iya, yang kami tahu betul. itu dan itu memang seperti itu, organisasi seperti itu, pemimpinnya yang sedikit yang berwibawa tapi Benar. memang ada kegerakannya di belakangnya, terus aktivitas mereka yang membuat Belanda ketar-ketir. Tadi ya takut gitu ya, Takut gitu. tuh kayak Partai betul nih. yang cuma ribuan orang isinya itu membuat sebuah negara yang merdeka yang punya jutaan orang itu takut. Iya Gitu. sih, bener banget. Nah, kalian itu bisa banget guys searching tentang PNI mungkin lebih jauh ya. Karena di sini kita tuh sebenarnya pengen cuma ngenalin aja nih organisasi-organisasi di Indonesia tuh banyak banget, nggak cuma yang itu aja gitu yang dibahas. Mungkin kalau misalnya kalian mau nyari searching lebih lanjut bisa kan, karena kita juga pasti ada misinformasi. Betul banget. Jadi kalau misalnya ada tambahan atau yang mau di koreksi gitu, nggak apa-apa guys, karena kalau kita bahas sejarah itu sejujurnya banyak banget ya. Jadi kalian bisa cari-cari informasi. Banyak guys sekarang. Nah, banyak kok. Kalau mau nyari informasi banyak sekali. Bisa dari Google atau nggak dari AI yang kalian ketahui. Bahkan kalau misalnya kalian nggak punya HP atau apa, kalian bisa ke perpustakaan. Betul Itu banyak banget. buku informasi kayak seperti dahulu yang disembunyikan oleh para penjajah. Ya itulah. Ya mungkin bener. sekarang sedikit disembunyikan ya, tapi bukan sama penjajah, Bener. tapi sama seseorang yang punya kuasa. Ya. Ceritanya seperti itu. Metaman nih guys ya. Iya Hari betul. gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah banyak banget informasi yang bisa kalian dapetin. Mungkin segitu aja dulu ya. Iya. Nah, mungkin kita akan next mungkin bisa ngebahas apapun nih kayaknya karena Dika tuh punya informasi politik yang keren banget gak sih Raya? Gila. Ya Wah. berpengetahuan tinggi. Iya bener banget. Jadi kalian nih kalau misalkan ada mau tanya-tanya boleh nih. Boleh Tanya-tanya. tanya
Dika ya. Iya, Boleh, Pak. boleh. Keren banget. Kontaknya bisa nanya Ara, boleh, boleh. Raya juga punya tuh dia. Iya, iya boleh. Bener. Tak kasih kalau mau ya. Oke. Oke. Mungkin segini aja ya dari kami. Ya. Udah tentang PNI. PNI. Ingat PNI bukan PANI, bukan PAN. Pan. PNI. Partai PNI, Nasional Nasional Indonesia. Indonesia. Pasti itu. Oke. Jadi gitu Ya, guys. thank you semuanya. Thank you udah nonton. Bye bye. Bye-bye.